Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning guys. Let's open our study today by reciting basmalah together. Okay, how are you guys? Okay, if I say how are you, you can answer great, excellent, yay. Okay, how are you guys? Great, excellent, yay. Okay guys, today we are going to learn about present continuous. Apa sih present continuous, Miss? Jadi present continuous itu untuk mengatakan suatu kejadian yang sedang terjadi saat kita sedang berbicara. Jadi kita tuh pakai present continuous itu saat kejadian itu sedang terjadi ketika kita berbicara. Contohnya, Miss Risma sedang berdiri. Nah, berarti Miss Risma sedang berdiri nih. Kita sedang belajar bahasa Inggris. Berarti kita semua itu sedang belajar bahasa Inggris ketika kita membicarakan kegiatan tersebut. Nah, untuk rumusnya gimana sih Miss kalau mau menggunakan present continuous? Kita bisa menggunakan subject to be plus verb ing. Nah, to be apa saja yang digunakan di present continuous? To be-nya itu bisa is, am, are. Untuk to be is itu digunakan untuk subjek yang singular, she, he, it atau orang yang hanya singular. Untuk am itu untuk subjek I. Nah, khusus to be am itu tuh cuma digunakan untuk subjek I. Nah, untuk yang are untuk to be are itu tuh untuk digunakan pada subjek you, we, they atau subjek yang jamak. Nah, untuk kalimat positifnya kita menggunakan rumus subjek is, am, are plus verb ing. Miss, verb ing itu apa sih? Verb ing itu verb ya, verb pertama yang ditambah ing. Jadi semua verb satu yang kalian tambahkan ing itu jadinya verb verb ing. Contohnya smile ditambahin ing jadinya smiling. Eat ditambahin ing jadinya eating. Nah, eating, smiling itu nanti bisa masuk ke present continuous. Tetapi saat kita mengomongkannya itu harus sedang benar-benar terjadi. And then untuk yang kalimat negatif itu rumusnya subject is, am, are plus not plus verb ing. Untuk negatif kita harus menambahkan kata not karena negatif. Terus untuk kalimat interrogatif, to be-nya diletakkan di paling depan, kemudian diikuti subjek dan verb ing. Dan jangan lupa untuk menaruh question mark. Terus untuk negatif interrogatif, rumusnya itu sama kayak yang kalimat interrogatif, tapi kita menambahkan kata not karena di sini negatif. Nah, dan diikuti oleh subjek, verb ing dan question mark. Oke, kita sekarang ke contoh. Contoh kalimat positif. We are studying English. Jadi we ini sebagai subjek. Karena we ini subjeknya jamak, jadi to be-nya adalah are. Jadi are ini sebagai to be. Nah, studying ini sebagai verb ing-nya. Miss, verb satunya studying apa? Itu study. Artinya belajar. English ini sebagai objek. Nah, perlu kita ingat untuk kalimat negatif interrogatif untuk subjek I itu kita harus menggunakan aren't I. Aren't I studying English? Loh Miss, bukannya to be-nya I itu am ya? Iya, kita bisa menggunakan am, I not. Kita bisa menggunakan am, tapi kita tidak bisa menyingkatnya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan singkatan atau to be isinya dengan not, itu harus menggunakan aren't khusus
nggak boleh am not, itu nggak boleh. Ini salah. Jadi ada dua opsi untuk kalimat negatif interrogative subject I. Yang pertama itu aren't I, yang kedua am I not. Oke? Nah, untuk people, kalau people itu jamak atau singular atau tunggal. Jadi kalau people itu kan orang-orang tuh kan banyak. Nah, itu berarti kita pakai are karena jamak. Gitu. Untuk contoh lain nih kayak kita misal we are eating together. Terus we are speaking English together. Gitu. Jadi kegiatan yang ingin kita nyatakan di present continuous itu benar-benar terjadi. Miss, ada nggak sih time signalnya? Ada dong, pasti ada. Time signal dari present continuous. Kan present continuous itu untuk menyatakan kegiatan yang terjadi saat kita berbicara tuh. Berarti time signalnya itu harusnya tuh benar-benar sekarang. Jadi time signal yang bisa digunakan itu now, right now. Jadi segala aktivitas yang terjadi detik ini, menit ini, jam ini, hari ini, kalian bisa menggunakan present continuous dan time signalnya itu now, right now. Tuh. Jadi kalau present continuous itu lebih spesifik karena dia benar-benar terjadi sekarang-sekarang ini. Oke? That's all from me. I do apologize for every single mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.